Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nina Rusdiana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Perbedaan antara pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sementara pendidikan yaitu proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 semboyan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang artinya sebagai pendidik di depan harus memberi teladan, di tengah sebagai pendidik kita harus membangun ide dan gagasan, dan sebagai pendidik di belakang kita harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-murid. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, guru kurang memahami karakteristik atau kodrat alam murid. Kedua, guru masih mendominasi proses pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Yang ketiga, guru masih terfokus dalam ketercapaian materi pembelajaran. Yang keempat, guru masih terfokus pada ketuntasan KKM. Jadi, penilaian hanya melihat pada aspek kognitif murid. Yang kelima, motivasi belajar murid masih rendah. Yang keenam, murid masih kurang aktif berpartisipasi di dalam proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, guru masih terfokus pada suasana kelas yang tenang, tertib, dan anak-anak mampu memahami materi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Jadi, setelah mempelajari modul ini terjadi perubahan pikiran dan perilaku. Perubahan pikiran yang pertama, menghargai setiap karakteristik belajar atau kodrat alam murid. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid atau student center. Yang ketiga, guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. Berikutnya, perubahan perilaku. Yang pertama, guru harus lebih cermat mengidentifikasi kodrat alam murid. Yang kedua, guru harus mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar murid meningkat. Yang ketiga, guru memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas murid. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Langkah-langkah yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kedua, mengutamakan pembelajaran pada aspek budi pekerti. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar yang terintegrasi dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan. Dan yang keenam, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kesimpulan yang saya peroleh dari modul 1.1 koneksi antar materi ada 3, yaitu pendidikan harus berhamba pada anak, orientasi pada kebutuhan anak. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan bertujuan agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikian video dari saya, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.